Ayahku adalah naga emas bercakar 5. Ibuku juga naga emas bercakar 5. Namun aku justru seekor naga hijau kecil. Karena itu ayah sangat murka. Memaksaku melakukan tes darah dengan seluruh naga hijau jantan klan naga. Selama sebulan penuh, darahku hampir habis mengalir. Barulah terbukti kesucian ibuku. Yang lucu adalah, status klan naga ditentukan oleh warna garis keturunan. Sebagai putra sulung Raja Naga, aku justru naga hijau dengan tingkat terendah. Hal ini membuat seluruh klan mengincar posisi pewaris. Hingga adik naga emasku Aulai lahir. Ambisi mereka baru mereda sementara. Dan ayahku, demi mendukung pewaris yang sah, justru menghancurkan kultivasiku dengan tangannya sendiri. Lalu membuangku ke dunia fana. Untuk hidup atau mati sendiri. Saat ini di aula leluhur naga yang megah. Suara lantang tetua naga hitam menggema. Kekuatan garis keturunan Aulai. Emas bercakar 5. Begitu kata itu diucapkan, seluruh aula langsung bergemuruh. Pujian dan ucapan selamat mengalir bak gelombang. Aulai berdiri di tengah aula, menikmati sorotan semua mata. Sudut bibirnya terangkat dengan senyum congkak. Tatapannya meremehkan sosokku di sudut ruangan. "Oh buang kakak sampahku, entah bagaimana perasaanmu sekarang." Dalam sekejap, seluruh klan memandangku dengan tatapan mencemooh. Bahkan dari kursi tertinggi aula, ayahku sang kaisar naga emas bercakar 5, juga melirik ke arahku. 10 tahun lalu aku juga berdiri di posisi Aulai sekarang. Namun dinilai sebagai naga hijau bercakar 3 dengan darah terendah. Menjadi bahan tertawaan seluruh klan naga. Sejak adikku lahir, keadaanku jatuh semakin dalam. Seluruh sumber daya kultivasi dirampas. Sekelilingku hanya ada tatapan dingin dan pengucilan. Hanya ibu, setiap kali memandangku, selalu tak kuasa menahan air mata. Namun ayah demi menjaga wibawa menyedihkannya, justru melempar ibu ke neraka tanpa batas. Tak akan pernah bereinkarnasi. Aku pernah mempertanyakannya dengan pilu. Yang ku dapat hanyalah satu tamparan keras. Seluruh tulang dan urat hancur. Butuh 1 tahun penuh untuk pulih. Sementara Aulai tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Wataknya angkuh dan liar terhadapku sebagai kakaknya. Tak henti mengejek dan menghina. Aku sudah lama menduga, saat dia membangkitkan darah naga emas. Itulah saat kehancuranku tiba. Kenapa diam saja sampah? Aulai melihatku terdiam. Ejekan di wajahnya semakin jelas. Takut sampai tak bisa bicara. Aku mengepalkan kedua tinju. Kuku menancap dalam ketelapak tangan. Menahan kebencian yang meluap. Melihatku menunduk seolah pasrah. Aulai tertawa menghina. Sampah tetaplah sampah. Bahkan tak punya keberanian untuk melawan. Memiliki kakak sepertimu adalah aib bagiku. Kau seharusnya bersama ibu tak bergunamu itu. Dikurung di neraka penyiksaan. Diam ibu adalah satu-satunya. Kata sisik terbalik itu bagaikan petir. Seketika meledakkan amarah yang kupendam bertahun-tahun. Aku mengaum dengan marah. Menggunakan seluruh kekuatan berubah ke wujud asli naga hijau. Tanpa peduli apapun menerjang Aulai. Namun sebelum aku mendekat, tekanan seberat gunung jatuh dari langit. Menekanku kuat ke tanah. Tak bisa bergerak. "Aubai kau akan mati mengenaskan." Mataku memerah. Menatap tajam sosok dingin di singgasana. Jika bukan karena dia, ibu takkan terjebak di neraka penyiksaan. Jika bukan karena dia, bagaimana aku bisa jatuh ke keadaan seperti ini? Suara Aubai tanpa sedikit pun emosi. Sedingin es hitam berusia 10.000 tahun. Anak durhaka Ao Guang, berani menyerang saudara di aula leluhur naga. Akhlak tercela, hapus dulu tanda warisan naganya. Buang ke dunia fana, tak boleh kembali ke leluhur selamanya. Dengan satu kibasan tangan, dadaku terasa sakit luar biasa seperti tercabik. Sinar emas itu dipaksa terkelupas dari tubuhku. Itulah tanda warisan naga bawaanku sejak lahir. Terima kasih ayah. Melihat itu Aulai, matanya memancarkan kegembiraan gila. Tak sabar, melihat sinar emas itu menyatu ke dahinya. Aku memuntahkan seteguk besar darah esensi. Kesadaranku mulai kabur. Aubai kembali mengibaskan tangan. Merobek celah ruang hitam pekat. Menangkapku dari kejauhan, melemparkanku masuk seperti membuang sampah. Di dalam lorong ruang, arus kacau ganas bagai bilah tak terhitung. Mencabik tubuhku dengan liar, tepat saat kesadaran hampir lenyap. Seberkas cahaya lembut nan hangat, tiba-tiba memancar dari kedalaman garis darahku. Menyelubungi seluruh tubuhku. Kekuatan agung dan kuno itu, dalam sekejap memperbaiki tubuhku yang hancur berantakan. Dalam sekejap pingsan, suara dao agung bergema lirih di benakku. Jalan langit mengurangi kelebihan dan menambal kekurangan jalan naga biru. Menghimpun kekuatan makhluk hidup dan menyatu ke angkasa. Saat terbangun kembali, aku sudah berada di puncak tebing dunia fana. Saat menatap sekeliling, langit penuh bintang. Rasi naga biru di langit timur, memancarkan cahaya gemilang yang belum pernah ada.
seolah saling beresonansi denganku dari kejauhan. Jadi begitu, aku sama sekali bukan darah naga hijau, melainkan darah leluhur naga terkuat. Wujud naga hijau hanyalah fenomena kembali ke asal sebelum kebangkitan darah. Arus ruang yang mematikan itu, justru secara tak terduga, menjadi kunci terakhir pemicu kebangkitan darahku. Sungguh lucu Aobai yang buta mata, menindas ibuku ke neraka penyiksaan, dan membuangku ke dunia fana. Tak disangka justru membentuk diriku. Saat aku berhasil telak, aku pasti kembali membantai ke dunia naga, membunuh Aobai dengan tanganku sendiri, membebaskan ibu sepenuhnya dari neraka. Tepat saat itu, langit malam di kejauhan tiba-tiba terkoyak oleh celah. Sebuah kepala naga hitam menjulur keluar. Sepasang mata hitam besar bak lentera, menyapu tanah dengan tatapan serakah. Aku mengenalnya sebagai anjing suruhan Aolai. Mereka bukan hanya ingin mengasingkanku, mereka ingin aku mati. Aolai bocah itu pada akhirnya tetap tak mau melepaskanku. Mengingat wajahnya yang congkak, aku ingin segera mencabiknya hingga hancur. Namun garis darah baru saja bangkit. Seluruh tingkat kultivasiku masih jauh dari pulih. Saat ini jelas bukan waktu melawan seluruh klan naga. Aku melompat turun dari tebing. Dengan tangan kosong membelah dinding batu keras menciptakan sebuah gua. Tubuhku segera menghilang ke dalamnya. Di dalam gua, kekuatan agung yang tertidur dalam tubuhku tak lagi bisa ditekan. Kekuatan leluhur naga putih murni menembus keluar bagai benang. Dengan cepat membungkusku membentuk kepompong cahaya raksasa. Dalam sekejap energi spiritual langit bumi radius ratusan li, seolah dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata, berubah menjadi arus deras, mengalir gila-gila berkumpul ke arahku. Di bawah asupan energi spiritual yang dahsyat ini, hatiku dipenuhi rasa lega yang telah lama hilang. Saat pencapaianku sempurna, itulah waktuku kembali membunuh ke dunia naga. 1 tahun kemudian, aku merasakan seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Namun kultivasi masih jauh dari selesai. Pada saat ini, kesadaranku tiba-tiba menangkap sesuatu. Seorang wanita fana muncul di sekitar gua. Wanita itu adalah seorang kultivator, tertarik oleh energi spiritual yang sangat pekat di tempat ini, dan menetap di luar gua, berlatih siang dan malam. Tak lama kemudian, wanita itu menyadari gua adalah pusat berkumpulnya energi spiritual. Dia sangat gembira, dan berniat menerobos masuk ke gua. Aku memisahkan seberkas kesadaran dari tidurku, berubah menjadi suara Brahma yang agung. Menggelegar hebat di benaknya. Berani sekali kau bocah. Wajah wanita itu langsung pucat. Tubuh rampingnya gemetar. Ia segera membungkuk hormat di depan gua. Tidak tahu senior sedang berkultivasi di sini. Junior sama sekali tidak berniat menyinggung. Mohon ampuni kesalahan saya. Aku tidak menampakkan diri. Hanya menggulung sehembus angin sejuk. Mengangkat tubuh rampingnya dengan lembut. Mengantarnya ke hutan gunung yang tidak jauh. Kau boleh berkultivasi di sini. Ingat jangan bocorkan keberadaanku. Wanita itu selamat dari maut. Terharu hingga meneteskan air mata. Gadis kecil An Miaoyi berterima kasih atas kemurahan hati senior. Ia tinggal di sini selama 10 tahun. Selama 7 tahun An Miaoyi berkultivasi dengan tekun. Sedangkan aku mengamati dunia dengan tenang di dalam kepompong cahaya. Energi spiritual di tempat ini melimpah. Menarik banyak kultivator rakus. Pembantaian dan perebutan tak pernah berhenti. Namun An Miaoyi menepati janjinya. Menahan semua gangguan demi diriku. Mengusir semua kultivator yang berani mendekat. Pada suatu malam 10 tahun kemudian, awan petir bergulung di atas hutan gunung. Kilat menari liar. An Miaoyi berdiri tegak di bawah awan petir. Menarik tribulasi langit untuk menempa diri. Selama 3 hari 3 malam penuh, ia menahan hukuman petir dengan keras. Berhasil menembus tahap Yuan Ying. Melangkah ke alam Mahayana. Setelah keberhasilan tercapai, ia membungkuk dalam ke arah tempatku. Dengan suara dingin namun tegas terima kasih senior atas tempat berharga ini. Miaoyi memberanikan diri memohon izin mendirikan sekte di sini. Jika diizinkan, Miaoyi bersedia melindungi senior turun-temurun. Menjaga ketenangan Anda seumur hidup. Aku menyetujui permintaannya secara diam-diam. Beberapa tahun kemudian An Miaoyi resmi mendirikan sekte. Bernama Sekte Abadi Susan. Barulah saat itu aku mengetahui. Tempat aku berada, ternyata adalah tanah suci kultivasi Susan yang terkenal sejak dahulu. 100 tahun berlalu, bagiku hanyalah sekejap mata. Sekte Abadi Susan telah menjadi sekte nomor 1 di dunia fana. An Miaoyi dan para muridnya menumpas iblis dan menegakkan kebenaran. Nama mereka tersohor jauh. Gua kultivasiku ditetapkan sebagai tanah terlarang Susan. Tak seorang pun berani melangkah melewati batas. Bahkan An Miaoyi sering mengirimkan berbagai pil abadi yang ia kumpulkan di dunia fana. Ramuan spiritual itu bagiku juga sangat bermanfaat. Kebaikan ini akan kuingat. 100 tahun berkultivasi dalam kesunyian.
Garis darah naga leluhur di tubuhku telah menjadi stabil. Kekuatan dahsyatnya pun telah kuserap 7 hingga 8 bagian. Selama periode itu, aku beberapa kali merasakan celah ruang muncul di langit. Setiap kali selalu ada seekor naga hitam turun untuk berpatroli. Namun aku telah memakai teknik rahasia untuk menyembunyikan aura naga, membuat mereka selalu pulang dengan tangan kosong. Dan setiap kali mereka muncul, kebencianku terhadap Haulai semakin dalam. Pada hari ini aku merasa kultivasiku telah mencapai puncak. Energi spiritual langit dan bumi di luar kepompong tiba-tiba mengalir deras dengan kecepatan 3 kali lipat, menghantamku tanpa henti. Terdengar bunyi retakan. Kepompong energi putih murni itu pecah dengan gemuruh. Kekuatan naga leluhur yang luas dan purba melonjak ke langit. Pilar cahaya emas menembus awan. Seluruh susan bergetar hebat. An Miaoyi langsung tersadar. Seketika berubah menjadi cahaya dan terbang ke depan hutan gunung. Dengan khawatir bertanya kepada senior. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, suaraku terdengar tenang. Hanya saja ke depannya aku khawatir harus lebih merepotkan kalian. Dan benar saja, fenomena dahsyat yang mengguncang langit menarik perhatian seluruh dunia kultivasi. Beberapa bulan kemudian berbagai kekuatan berkumpul di Susan. Sekte Iblis Kunlun bahkan turun dengan seluruh kekuatan, menyerbu dengan kekuatan penuh. An Miaoyi menepati janjinya, memimpin seluruh murid sekte melawan musuh habis-habisan. Ia turun tangan sendiri, dengan satu tebasan pedang memenggal kepala pemimpin sekte Iblis Kunlun. Di angkasa langit, semangat para murid sekte abadi pun langsung bangkit. Namun tepat saat kemenangan hampir diraih, di langit, sebuah celah hitam bak jurang dalam tiba-tiba terkoyak. Sebuah kepala naga hitam sepanjang ribuan li, membawa pusaran kehancuran ruang, perlahan muncul dari dalamnya, dengan tatapan dingin layaknya dewa, mengawasi seluruh susan dari atas. Akhirnya aku menemukanmu. Itu adalah naga dari klan naga. Seorang kultivator Yuan Ying berseru kaget. Naga hitam itu bahkan tak mengangkat kelopak matanya, hanya melirik sekilas. Sambaran petir ungu langsung jatuh. Kultivator itu seketika berubah menjadi abu. Semua orang terguncang oleh tekanan mengerikan itu. Tak berani bergerak sedikit pun. Hanya An Miaoyi berpakaian putih, terbang dengan anggun menuju langit, menghadapi langsung makhluk raksasa itu. Bolehkah tahu tujuan kedatangan dewa ke sini? Naga hitam mengeluarkan tawa dingin. Seketika angin dan awan berubah warna. Tempat ini menyembunyikan pengkhianat klan naga. Kalian manusia fana segera minggir, maka nyawa kalian akan diselamatkan. Alis An Miaoyi sedikit berkerut. Namun dia tetap tidak rendah diri dan tidak sombong. Dewa Agung mungkin salah. Ini adalah wilayah Susan milikku. Tidak ada klan naga di sini. Mencari mati, raungan rendah naga hitam terdengar. Gelombang suara tak berwujud langsung mengguncang tubuh An Miaoyi. Darah mengalir dari 7 lubang. Tubuh mungilnya jatuh dari udara bak meteor. Di dalam gua, aku melihatnya dengan jelas. Dengan santai kulepaskan hembusan angin jernih. Saat An Miaoyi hampir menabrak tebing batu, angin itu menopangnya dengan stabil. Detik berikutnya aku melangkah keluar dari gua. Menyusut jarak menjadi sejengkal. Hanya 2-3 langkah sudah berdiri di atas 9 langit. Miaoyi tidak mampu. Mohon senior memaafkan. An Miaoyi menahan rasa sakit. Hatinya dipenuhi rasa bersalah. Aku menggeleng pelan. Tidak apa, ini semua bermula karena aku. Selanjutnya biar aku yang menangani. An Miaoyi baru menghela napas lega, lalu duduk bersila di tempat untuk memulihkan diri. Naga hitam itu melihat aku muncul. Di mata naga raksasanya berkilat kepuasan yang kejam. Oh buang bocah, akhirnya kau mau keluar juga. Tuan Aulai memerintahkanku menyampaikan salam. Jika kau tidak mati, hatinya takkan tenang. Aku malas berbicara dengannya, hanya mengangkat tangan dan melambaikannya pelan ke arah celah ruang itu. Jika ingin membunuh Aulai, aku akan datang sendiri. Belum sempat kata itu selesai, celah ruang yang bergetar hebat itu mulai menyusut dan menutup dengan kecepatan kasat mata. Apa bagaimana mungkin? Naga hitam terkejut hingga putus asa. Berjuang mati-matian ingin lolos dari celah yang akan menutup. Namun semuanya sudah terlambat. Saat baru setengah tubuh naganya keluar, celah hitam itu telah menutup rapat. Kekuatan ruang yang mengerikan seketika memotong tubuhnya di bagian tengah. Saat kepala naga hitam itu terjatuh, ia hanya sempat mengeluarkan jeritan putus asa. Tuan Aulai tidak akan membiarkanmu pergi. Jeritan naga hitam itu mendadak terhenti. Hujan darah memenuhi langit dan tercurah deras. Tubuh naganya yang sangat besar berubah menjadi titik-titik cahaya hitam saat jatuh, lalu lenyap sepenuhnya. Aku berdiri di puncak langit, memandang ke bawah seluruh makhluk hidup. Angin sepoi-sepoi bertiup, menerbangkan helaian rambutku. Suaraku dengan kekuatan kesadaran ilahi bergema jelas di benak setiap kultivator di dunia fana.
Mulai hari ini Sekte Dunia Fana dipimpin oleh Susan. Bersama melawan musuh luar, siapapun yang menentang, akan dibunuh tanpa ampun setelah titah ini. Sejak itu dunia Fana tak lagi dilanda konflik. Semua sekte kultivasi bersatu padu, menjadikan An Miaoyi sebagai pemimpin utama. Aku menemukan satu gulungan formasi ruang dari rahasia leluhur naga, dan mewariskannya kepada para pemimpin sekte. Memerintahkan mereka mengerahkan seluruh kekuatan sekte, membangun tirai cahaya penutup langit di angkasa. 1 tahun kemudian, tirai cahaya 5 warna raksasa menyelimuti seluruh dunia Fana, memutus ruang dalam dan luar. Secara teori tak ada lagi naga yang bisa merobek celah dengan mudah untuk menyerbu dunia Fana. Setelah menyelesaikan semua ini, aku kembali ke gua pertapaanku untuk mempersiapkan terobosan terakhir. Waktu berlalu tanpa terasa. 100 tahun kembali berlalu. Dalam 100 tahun ini, tirai cahaya 5 warna beberapa kali diuji oleh klan naga. Hampir runtuh. Namun berkat para kultivator manusia yang silih berganti, memberikan dukungan energi spiritual, akhirnya tetap utuh seperti semula. Sementara An Miaoyi telah mengatur seluruh sumber daya dunia manusia, terus mengalir dikirim keluar gua pertapaanku, untuk membantuku menembus batas. Namun pada hari ini, langit tiba-tiba berubah tirai 5 warna, bergejolak hebat dengan riak besar. Sesaat kemudian, tombak darah yang membawa niat membunuh tak berujung, menerobos keluar dari kehampaan secara paksa. Seketika menembus tirai cahaya, aura yang begitu akrab membuat hatiku bergetar. Itu Holai, suara retakan dahsyat mengguncang langit dan bumi. Tirai cahaya pun hancur seketika. Sisa kekuatan tombak itu belum mereda, membakar dan menembus gunung demi gunung. Baru kemudian perlahan terbang kembali ke angkasa, menghilang ke dalam celah raksasa yang baru terkoyak. Detik berikutnya ribuan naga raksasa menyembur keluar dari celah hitam itu, menutupi langit dan matahari. Namun yang memimpin bukanlah Holai, melainkan seekor naga emas bercakar 4 dengan aura liar. Ia berubah menjadi wujud manusia. Seorang pemuda berbusana mewah berusia sekitar 18 tahun. Dengan wajah penuh kesombongan, suaranya bergema seperti lonceng besar. Pengkhianat itu, kenapa belum juga datang ke sini untuk mati?